Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Era Elfriana Sitanggang. Terima kasih buat teman-teman yang masih tetap stay di channel saya. Nah, kali ini saya mau menyampaikan sharing kepada teman-teman dalam menantikan jawaban doa. Buat teman-teman yang sudah melakukan novena Santo Yudas Tadeus 3 kali Salam Maria maupun doa novena Santo Rafael atau novena lainnya, saya mau bilang bahwa novena itu dilakukan selama 9 hari, 9 minggu, 9 bulan, atau bahkan 9 tahun berturut-turut kayak gitu. Nah, buat teman-teman dalam hal doa, kita mau tetap percaya bahwa segala sesuatu, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, dan apa yang menjadi pergumulan kita tetap di atas kendali Tuhan. Karena segala sesuatunya adalah pekerjaan tangan Tuhan. Dan apa yang kita mau belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Dan pastinya apa yang terbaik menurut Tuhan itu pasti sudah baik buat kita. Dan semua doa kita bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan mendengar dan Tuhan tahu waktu terbaik untuk menjawabnya. Jadi, untuk segala kerinduan kita, kita juga harus memantaskan diri apakah kita sudah layak dan sudah mempersiapkan diri kita untuk menerima apa yang kita doakan tersebut, baik dari segi hati, persiapan fisik, mental, atau 100% percaya bahwa yang terbaik menurut Tuhan pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terus teman-teman, ketika kerinduan kita dan permohonan kita selaras dengan Tuhan, itu akan terjawab. Ya, ada yang terjawab sebelum novena selesai, atau bahkan detik-detik terakhir novena sudah mau selesai, atau bahkan setelah novena 9 hari berlalu, baru selang beberapa harinya Tuhan menjawab kerinduan kita. Dan pastinya teman-teman, ketika kita melakukan novena, kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan bahwa hanya Yesus andalan kita, dan kita benar-benar 100% penuh percaya bahwa kita hanya berharap kepada Yesus. Dan buat teman-teman, apapun kerinduan teman-teman, dan ketika teman-teman sudah melakukan doa novena ini, belum ada tanda-tanda sedikit pun, percayalah, doa kamu tetap Tuhan dengar. Sebab Tuhan tidak pernah tutup telinga untuk semua anak-anaknya. Hanya saja waktu kita bukan waktu Tuhan. Dan pastinya Tuhan lebih dahulu tahu doa siapa yang mau Tuhan jawab lebih dulu, dan siapa yang lebih dulu lebih memerlukan sebuah kerinduan itu. Contohnya seperti kisah seorang Yairus yang anaknya usia 12 tahun sedang sakit sekarat di rumahnya. Namun pada saat itu dia berkata kepada Yesus, "Yesus, tolong putriku sedang sakit sekarat di rumah dan dia berusia 12 tahun." Dan Yesus menjawab, Yesus akan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan putri Yairus. Namun di tengah perjalanan menjelang Yairus, Yesus jalan dan penuh banyak orang yang bergerombol sehingga Yesus tidak tahu siapa orang yang menjamah jubahnya. Namun Tuhan tahu siapa orang yang menjamah jubahnya. Dan ternyata yang menjamah jubah Yesus pada saat itu adalah seorang gadis yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun karena ada permasalahan dalam hal haid atau menstruasinya kayak gitu, sehingga
pada saat dia menjamah jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan, pendarahannya selesai. Dan pada saat itu Yesus sadar benar bahwa ada seseorang yang menjamah jubahnya dan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan pada saat itu ada beberapa murid, bahkan orang-orang di sekitar mengatakan, "Ya, di sini banyak orang. Kami tidak tahu siapa yang menjamah kamu," kayak gitu. Tapi Yesus menyadarinya. Ada kuasa yang keluar dalam diri Yesus. Nah, pada saat itu perempuan itu menyadarinya dan tahu benar bahwa orang yang Tuhan maksud itu adalah dirinya. Seorang gadis yang sudah pendarahan 12 tahun. Dan dia pada saat itu datang bersungkur di hadapan Yesus dan mengatakan bahwa saya yang menjamah jubah Tuhan, dan saat saya menjamah jubahmu, maka pendarahan yang saya alami sudah berhenti. Dan kita dari sini dapat belajar. Pada saat itu Yairus tidak ada mendesak, "Tuhan, putri saya lebih membutuhkan kamu, ayolah berangkat ke rumahku." Tidak ada yang begitu. Dia tidak memaksakan kehendaknya, namun dia percaya dan sabar untuk Tuhan menyelesaikan perkaranya bersama dengan gadis yang 12 tahun sudah pendarahan ini. Lalu setelah itu ada orang lagi yang datang mengatakan, "Sudah, anakmu sudah mati. Jadi jangan lagi menyusahkan guru," mengatakan jangan menyusahkan Yesus lagi. Namun Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, anakmu akan sembuh." Nah, setelah Yesus selesai dengan perkara seorang gadis yang pendarahan 12 tahun ini dan sudah bercengkrama dengan gadis 12 tahun yang sudah mengalami pendarahan ini, baru Yesus melanjutkan perjalanannya untuk ke rumah Yairus menyembuhkan putri satu-satunya. Nah, pada saat itu ya orang yang ada di rumahnya mengatakan anak perempuannya sudah mati kayak gitu. Tapi Yesus sadar bahwa dia akan sembuh. Dan Tuhan memegang tangan anak perempuan Yairus lalu berkata, "Bangunlah, nak." Nah, anak perempuannya bangun. Sekalipun anak Yairus sudah mati, Tuhan membangkitkannya dari mati. Dan pada saat itu kedua orang tuanya juga heran atas kejadian itu. Jadi dari sini kita belajar ya teman-teman untuk selalu sabar dan tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Jadi yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dan dahsyat bagi hidup kita. Tinggal bagaimana kita untuk menyikapinya dan percaya penuh dalam penantian bersama Tuhan. Dan tetaplah percaya bahwa segala sesuatu rencana Tuhan indah pada waktunya, dan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, dan tidak ada yang lebih cepat bagi Tuhan. Semua tepat pada waktunya. Buat teman-teman, jangan pernah berhenti untuk meninggalkan kehidupan doanya, karena doa adalah sumber kekuatan bagi kita, dan lewat doa kita bisa selalu intim dan dengar-dengaran pada Tuhan apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita. Dan tetap sediakan waktu dalam mesbah doa. Terima kasih.